Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara pertemuan prafinalisasi rencana kerja Ditjen PSP tahun anggaran 2021. Memasuki acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Kegiatan ini kami laksanakan dengan bertujuan untuk mengkonsolidasikan lebih awal terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan di Ditjen PSP yang akan kita lakukan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Kegiatan ini menghadirkan seluruh satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP tahun 2022 serta dengan menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian lembaga terkait, Direktorat Jenderal Anggaran, Bappenas, teman-teman Biro Perencanaan, dan tentunya semua eselon 2 lingkup Ditjen PSP. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran acara ini dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Pertemuan saat ini adalah pertemuan pertama digagas oleh tim perencanaan, koordinator perencanaan, supaya proses finalisasi itu lebih berjalan dengan baik dan cepat. Ini curi star nih. Terima kasih teman-teman perencanaan. Proses persiapan penyusunan prafinalisasi saya dukung sepenuhnya, saya apresiasi, dan tolong teman-teman bisa laksanakan kegiatan ini dengan baik sehingga mendekati sempurna. Walaupun memang output hari ini tidak 100%, namun minimal 70-80% sudah selesai entry sakti, tinggal nanti proses lebih lanjut. Untuk itu memang sementara ini asumsi-asumsi pengelolaan dan perencanaan kegiatan masih menggunakan asumsi PPKM. Untuk itu khususnya kegiatan-kegiatan yang bersifat offline, kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang secara langsung, mungkin mulai dilakukan reformulasi atau dilakukan pengurangan-pengurangan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih mengarah pada virtual atau online, namun dengan catatan tetap memperhatikan target fisik, karena Kementerian Pertanian tetap ditarget kinerja yang lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan output yang maksimal untuk mempersiapkan, karena saya selalu meminta bahwa perencanaan PSP adalah perencanaan yang terbaik di eselon 1 Kementan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan prafinalisasi entry RKKL aplikasi Sakti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan kita semua bisa terus semangat, walaupun kita tahu sama-sama bebannya cukup berat, namun mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk terus bisa mewujudkan pembangunan pertanian dan pastinya untuk mensejahterakan petani Indonesia. Di dalam acara konsolidasi finalisasi rapat teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terkait dengan perencanaan kegiatan anggaran tahun 2022, ada 3 fokus yang kita coba dorong pada aspek sekretariat, yaitu pertama, alokasi anggaran dukungan manajemen yang sekarang terpisah dari program-program teknis. Kita harapkan bisa maksimal kita dorong, tentu dengan fokus harus melakukan perubahan dan penyesuaian dalam kondisi pandemi COVID. Dengan dorongan tetap kita harus bisa alokasikan dan kita dukung fisik
atau pelaksanaan teknis kegiatan dengan dukungan operasional yang maksimal. Tentu dalam kondisi perubahan sekarang, kami melakukan penyesuaian, teman-teman daerah harus segera melakukan penyesuaian dalam kondisi pandemi COVID ini. Dalam belanja operasionalnya harus segera dilakukan penyesuaian dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Yang pertama, banyak melakukan pertemuan dengan cara virtual. Yang kedua, tetap melakukan pembinaan dan pengawalan untuk proses pelaksanaan teknis dengan baik. Berikutnya adalah tetap mengoptimalkan masalah dukungan operasional untuk bisa membantu dan mendukung sepenuhnya proses pelaksanaan fisik. Faktor yang berikut yang kedua, saya dorong bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan proses pelaporan melalui aplikasi yang sudah kita bangun dan kita banggakan di PSP, yaitu monitoring pelaporan online MPO yang memang tiap tahunnya belum 100% proses untuk entry dan kedisiplinan teman-teman daerah untuk bisa mengentry. Saat ini di tahun 2021 partisipasi disiplin teman-teman daerah untuk mengentry MPO baru 80%. Saya targetkan di tahun 2022 bisa mencapai 100%, tentu dengan ketaatan dan disiplin teman-teman. Dan proses saat ini yang kami lakukan terobosan adalah pada saat Pagu sudah ditetapkan di MPO, kita sudah mulai masukkan komponen entry CPCL dalam proses finalisasi T-1, dan itu arahan Dirjen PSP, dan itu harus dikunci oleh teman-teman daerah dan bisa dipastikan bisa dieksekusi. Ini sangat inline dengan potensi adanya refocusing di tahun 2022 yang bakal terjadi. Ini teman-teman di daerah harus segera menetapkan SK CPCL, segera mengeksekusi, karena proses-proses penetapan perencanaan CPCL itu sudah masuk dalam aplikasi proposal, sudah masuk dalam aplikasi MPO, dan tinggal eksekusinya. Tidak ada yang ditunggu, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Dalam proses perencanaan juga kita sudah menggunakan data-data spasial, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan teman-teman daerah, tinggal melakukan eksekusi pelaksanaan kegiatan PSP, dan dipastikan kalau sudah dilaksanakan tidak masuk dalam kategori refocusing, karena refocusing itu dana yang tersedia, dana-dana yang sudah dieksekusi, dan dana yang sudah diikat, insya Allah tidak akan direfocusing. Para sarana dan prasarana pertanian, tahun anggaran 2022 kali saya nyatakan resmi ditutup. Tetap semangat dan laksanakan 3 hal terkait dengan operasional yang harus didukung oleh Dirjen PSP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama saya mengikuti kegiatan ini, mulai dari kemarin sampai hari ini kegiatan luar biasa. Karena kenapa kita membicarakan ketahanan pangan yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diganti oleh apapun itu. Dan ini terkait dengan kegiatan yang sementara kita laksanakan dan terkait dengan perencanaan 2022. Dan kemudian yang berikutnya, hal-hal yang perlu mungkin lebih mantap ke depan adalah terkait dengan keaktifan peserta di dalam mengikuti kegiatan ini. Karena kenapa? Ini kegiatan sangat luar biasa dan sangat penting, sehingga mungkin motivasi peserta itu lebih tinggi lagi lah. Karena kenapa? Ini tidak dibuat setiap saat, tetapi hanya 1 kali dalam 1 tahun, sehingga benar-benar peserta itu mungkin fokusnya harus lebih tinggi lagi. Dengan adanya kegiatan ini, kami bisa menyiapkan kegiatan 2022 dengan lebih dini. Kenapa? Harapan kami setelah kegiatan ini, Pagu anggaran segera ditetapkan, kami sudah menyiapkan CPCL lebih awal. Dengan demikian kita berharap triwulan 1 tahun depan kita sudah merealisasikan anggaran sesuai target yang diberikan oleh pusat. Dari kita, dan ini merupakan tolak ukur bahwa sejauh mana kegiatan yang terlaksana untuk 2021, dan dengan adanya kegiatan ini merupakan suatu pengetahuan bagi kita untuk mengetahui bahwa adanya kegiatan untuk 2022 untuk tahun berikutnya. Untuk support bidang pertanian, khusus tanaman pangan hortikultura di Kabupaten Toli-Toli itu yang paling dibutuhkan itu saluran irigasi tersier. Banyak kan saluran tersier kami itu masih saluran tanah, jadi banyak rembesan karena tidak menggunakan saluran beton. Jadi harapan kami ke depannya kegiatan saluran irigasi tersier ini lebih ditingkatkan, bukan malah diturunkan. Kasihan para petani, apalagi
kita ini masih mencari sinergitas dengan PUPR. PUPR kan hanya membangun primer, sekunder. Tersiernya itu kembali lagi ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tahu sendiri anggaran Pemda kami itu sangat-sangat terbatas. Kami masih sangat bergantung dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian. Jadi kami mohon kalau bisa untuk kegiatan irigasi tersier kami ditambah-tambah lagi lah Pak untuk perbaikan saluran irigasi. Pertanian maju, mandiri, modern.